Gimana sih Grammy? Kenapa nggak langsung ngebayangin Kenpachinya kalah aja? Widih, cakep banget dah. Jadi di konten gue sebelumnya yang ngebahas soal imajinasinya Grammy, lumayan banyak nih yang komen, kenapa Grammy nggak ngebayangin Kenpachi kalah aja dah? Kalau gitu kan bakal langsung menang. Iya kah? Apakah bisa langsung instan sebegitunya? Menarik nih buat kita bahas. Tentu ini adalah pendapat gue ya. Seingat gue sih belum pernah ada detail terkait ini di manga ataupun anime. Ya anggap aja teori sendiri deh. Jadi, apakah Grammy bisa ngalahin musuh dengan semudah dia bayangin lawannya kalah? Mungkin bisa. Tapi kalau kasusnya ke Kenpachi, harusnya sih nggak bisa. Setidaknya, kalau dengan keadaan Grammy pas dia lawan Kenny, nggak mungkin bisa seinstan itu ngalahin Kapten Squad 11 ini. Kita semua tahu kalau visionary-nya Grammy tuh OP banget. Hal apapun yang dia bayangin bisa langsung muncul. Mau itu senapan, tapak Buddha, meteor, hingga luar angkasa pun bisa dijadikan realitas sama bocil ini. Tapi dari hal-hal yang ia bayangin, semuanya tuh punya kesamaan, yaitu imajinasinya tidak secara langsung berdampak ke seseorang. Kalau hal yang nggak berdampak langsung ke seseorang, gue yakin pasti langsung bisa jadi kenyataan deh. Namun kalau imajinasinya berdampak langsung dengan suatu karakter, pasti ada syaratnya. Ada nggak contoh imajinasi Grammy yang langsung ke orang lain? Ada 2 malahan. Yang pertama itu pas buat mati Kensei dan Rose. Lalu yang kedua pada saat mengubah tulangnya Yachiru jadi kue. Mungkin yang pertama agak susah dibahas ya, karena nggak ada info detailnya. Apakah benar 2 Pfizer tersebut sampai mati, atau itu cuma gertakan Grammy aja? Coba kita bahas yang poin kedua ya, karena lebih jelas. Tulangnya Yachiru itu beneran langsung berubah jadi kue loh. Terbukti, tangan kanannya Yachiru tuh dengan mudah diputar sama Grammy kan. Terus Yachiru pun juga jadi nggak bisa jalan, karena tulangnya terlalu rapuh. Terus kenapa imajinasinya Grammy bisa ngefek ke Yachiru, tapi mungkin gak bisa langsung ngefek ke Kenpachi? Hal yang paling masuk akal adalah karena Reiatsu. Kita balik lagi deh ke chapter 391 atau episode 293 saat Nigeki Kesatsu milik Soifong gagal ngalahin Aizen. Sosuke Aizen bilang kalau pertarungan mereka adalah pertarungan Reiatsu. Saat Reiatsu seseorang jauh lebih tinggi dari yang lain, dia bisa menggagalkan efek dari suatu jurus. Semakin jauh gapnya, otomatis semakin imun terhadap efek dari jurus lawannya. Menurut gue, hal ini juga berperan pada kasus imajinasinya Grammy yang secara langsung berdampak ke orang lain. Kita tahu, di TEBW episode 20, Kenpachi itu udah balik lagi jadi petarung terhebat yang dimiliki Gotei 13. Reiatsunya juga udah gila-gilaan meningkatnya. Pastinya, perbedaan Reiatsu Grammy dan Kenny tuh jauh. Kayaknya sih karena perbedaan Reiatsu itulah, imajinasinya Grammy juga nggak akan langsung ngefek ke tubuhnya Kenpachi. Jadi kayak kesannya tuh efek visionary-nya Grammy keniget gitu sama Reiatsunya Kenpachi. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan teori terkait batasan imajinasinya Grammy? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Coba komen ya.